Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Jihan. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sosio-emosional, konsep diri, dan perkembangan moral peserta didik. Jadi, perkembangan moral itu adalah suatu konsep yang memiliki banyak sisi dan bersifat kompleks yang di dalamnya itu termasuk pikiran, perasaan, perilaku, dan kepribadian individu yang saling mempengaruhi. Terdapat 3 komponen dalam perkembangan kepribadian moral anak, yaitu ada identitas moral, karakter moral, dan teladan moral. Kemudian individu memiliki identitas moral ketika gagasan moral dan komitmen moral mereka menjadi pusat kehidupan mereka. Kemudian, seseorang dengan karakter moral yang baik akan menunjukkan kebajikan moral seperti jujur, amanah, dapat dipercaya, peduli, penuh kasih sayang, dan penuh perhatian. Kemudian, teladan moral adalah orang-orang yang kehidupan moralnya patut diteladani. Carol Gilligan, seorang psikolog asal Amerika Serikat, itu mengklaim bahwa teori perkembangan moral Kohlberg itu mencerminkan bias gender yang mengingatkan kita tentang pengaruh gender terhadap perkembangan anak. Kemudian, bias gender itu sendiri adalah suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu gender sehingga menimbulkan diskriminasi gender. Terdapat stereotip gender, yaitu pandangan umum atau prasangka mengenai karakteristik atau peran yang harus dimiliki atau dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Stereotip gender ini akan terus berubah selama masa pertengahan anak-anak, akhir masa kanak-kanak, serta masa remaja. Stereotip gender yang ada di masyarakat yaitu adanya pemilihan jenis mainan berdasarkan gender, seperti anak perempuan tidak boleh bermain boneka, anak laki-laki tidak boleh bermain boneka, dan anak perempuan tidak boleh bermain bola. Nah, terdapat persamaan dan perbedaan gender. Yang pertama, pada perkembangan fisik, anak perempuan memiliki lemak tubuh 2 kali lipat dibandingkan anak laki-laki. Pada perbedaan struktur dan fungsi otak, anak perempuan memiliki otak lebih kecil dibandingkan otak anak laki-laki. Kemudian pada perkembangan kognitif, para peneliti menunjukkan bahwa secara umum anak perempuan memiliki keterampilan verbal yang lebih baik dibandingkan anak laki-laki. Perkembangan sosio-emosional, anak akan mengalami perkembangan agresi, emosi, dan perilaku prosososial. Pada perkembangan anak itu akan dipengaruhi oleh faktor biologis yang dimana dipengaruhi oleh faktor keturunan dan juga hormon. Pada faktor lingkungan, anak akan dipengaruhi oleh keadaan budaya, orang dewasa, dan teman sebaya. Kemudian pada perbedaan emosi, anak perempuan lebih cenderung mengekspresikan emosinya secara terbuka dan intens dibandingkan anak laki-laki, terutama dalam menunjukkan kesedihan dan ketakutan. Perbedaan perilaku prosososial, anak perempuan akan memandang diri mereka lebih prosososial dan empatik, memiliki hati yang baik dan penuh perhatian. Kemudian ada konsep androgini, yaitu adanya ciri-ciri positif dan maskulin dan feminin pada orang yang sama. Kemudian Sandra Bem, seorang pakar gender, itu mengatakan bahwa individu yang berkelamin dua atau disebut dengan androgini tadi itu lebih fleksibel, kompeten, dan sehat secara mental dibandingkan individu yang maskulin atau feminin saja. Kemudian pentingnya mempertimbangkan gender, yaitu pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di Timur Tengah itu masih sangat dramatis, di mana di Iran itu terdapat pandangan yang dominan di mana laki-laki akan menafkahi sedangkan perempuan akan mengurus rumah. Kemudian di Tiongkok terdapat budaya yang mendominasi laki-laki, yang dimana terdapat tradisi patriarki yang belum sepenuhnya tercabut, yang dimana salah satu alasannya karena perempuan di Tiongkok itu masih mempunyai penghasilan yang jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, seperti di desa Lincian, Sichuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.